Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rindu. Saya sebagai dosen di Pascasarjana untuk mata kuliah Manajemen SDM Kesehatan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah sudah siap untuk menerima ilmu hari ini? Yuk kita berbagi materi hari ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan SDM kesehatan, di mana akan dibahas tentang strategi meningkatkan efektivitas juga efisiensi dalam perencanaan SDM kesehatan. Tujuannya adalah secara tidak langsung maupun langsung, jika kita memiliki SDM yang tepat dengan perencanaan juga yang tepat, tentu akan menghasilkan atau berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang baik tentunya. Mengapa perencanaan SDM kesehatan itu penting ya Bapak Ibu? Karena tadi yang di awal bahwa ini sangat menentukan dengan kualitas pelayanan. Perencanaan SDM yang baik dapat secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Tentunya ini juga bisa berdampak pada efisiensi biaya. Perencanaan yang tepat, mengurangi pemborosan, juga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Juga bagaimana tanggapan terhadap respon perubahan ya, atau respon terhadap perubahan, di mana sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi digital ya, yang terjadi, dan institusi harus memiliki respon yang fleksibel yang bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Tentu perencanaan ini dapat membantu dalam beradaptasi terhadap perubahan, dikarenakan sistem kesehatan yang terus berkembang. Tantangan umum dalam perencanaan SDM kesehatan di Indonesia adalah distribusi SDM yang tidak merata, dikarenakan SDM kesehatan banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil itu masih kekurangan SDM. Ditambah juga keterbatasan anggaran. Nah ini ya seringkali terbatas anggaran sehingga bisa memengaruhi rekrutmen dan pelatihan SDM. Juga kurangnya akurat data ya, data SDM seringkali nih tidak akurat, sehingga bisa menyebabkan perencanaan menjadi sulit dilakukan. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan SDM yang akurat? Itu bisa kita lakukan dengan survei, analisis data, dan peramalan. Jadi misalnya dengan survei nih, kita bisa lakukan survei kebutuhan SDM secara berkala, libatkan semua pihak terkait, unit terkait. Juga kita bisa melihat dari analisis data demografi dan epidemiologi, identifikasi tren kesehatan masyarakat. Jadi apa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang tersebut. Juga kita bisa melihat prediksi kebutuhan SDM di masa depan. Jadi dengan jumlah kasus atau banyaknya kasus yang terjadi dengan SDM yang tersedia, nah itu bagaimana kebutuhan yang atau berapa kebutuhan yang diinginkan ya untuk memenuhi atau bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan tersebut. Dan metode proyeksi kebutuhan SDM ini ya bisa kita lihat dari rasio tenaga kesehatan per populasi. Jadi hitung rasio tenaga kesehatan per populasi sesuaikan dengan standar nasional. Juga kita bisa menggunakan model berbasis beban kerja ya, identifikasi kebutuhan berdasarkan volume pekerjaan atau dengan pendekatan berbasis permintaan. Bagaimana pertimbangan perubahan demografi yang terjadi. Tentunya kita juga harus bisa melihat atau menganalisis kesenjangan gap analisis SDM kesehatan ya. Evaluasi SDM saat ini ya.
bagaimana nih identifikasi jumlah dan kompetensi SDM yang ada? Apakah jumlah ini sudah mencukupi? Apakah kompetensi SDM yang tersedia itu juga sudah sesuai? Nah, ini bagaimana nih monitoring evaluasi yang sudah terjadi ya, atau yang sudah dilakukan? Adakah kita harus memiliki monitoring dan evaluasi yang lebih terupdate agar bisa mendapatkan data yang akurat? Juga proyeksi kebutuhan masa depan ya, tentu yang sebelumnya tadi dijelaskan, dan identifikasi kesenjangan, bandingkan kondisi saat ini dengan kebutuhan masa depan. Nah, juga rencana tindakan, susun rencana untuk mengatasi kesenjangan. Pengembangan strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif ya. Pertama, kita bisa tentu menggunakan saluran rekrutmen, gunakan berbagai saluran rekrutmen ya di media-media sosial atau di web yang memang bisa divalidasi dengan masyarakat yang terpercaya gitu ya saluran-salurannya. Juga branding employer, jadi bangun citra positif sebagai tempat kerja ya. Dan juga proses seleksi, lakukan seleksi yang ketat dan adil. Dan dalam rekrutmen ini juga tentunya berkesinambungan, harus adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM kesehatan ya, dari mulai evaluasi kebutuhan, desain program, implementasi hingga evaluasi hasil. Kenapa? Karena penting sekali untuk meningkatkan kualitas SDM ya. Manajemen kinerja SDM kesehatan yang berkelanjutan. Nah, ini tentu berkaitan dengan kompetensi SDM ya, harus terus upskill. Jadi, bagaimana SDM yang sudah kita rekrut, yang sudah kita miliki, skillnya terus bertambah dan bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jadi kita harus memiliki tujuan kinerja yang jelas, terukur, juga bagaimana evaluasinya, juga memiliki feedback yang konstruktif, dan juga pengembangan karir tentunya. Jadi kita harus pikirin tuh bagaimana SDM yang sudah kita rekrut, kita berikan pelatihan, dan bagaimana pengembangan karirnya. Nah, di dalam manajemen SDM ini kita perlu banget yang namanya mengembangkan retensi SDM kesehatan. Apa tujuannya? Untuk mengurangi turnover ya. Jadi jika SDM kita sering terjadi turnover ya, masuk, keluar lagi, masuk lagi, itu tentunya sangat tidak efisien untuk manajemen. Selain mengganggu tentunya kualitas pelayanan kesehatan, juga mengganggu atau dalam pembiayaan ya, itu menjadi lebih costly ya, atau menjadi lebih mahal, dan juga akan memengaruhi motivasi SDM lainnya jika memang turnover itu tinggi. Sehingga penting sekali untuk manajemen dalam mengembangkan retensi SDM kesehatan ini. Kita bisa tawarkan dengan kompensasi yang kompetitif, juga menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan pengakuan kinerja ya atas prestasi kinerjanya. Dengan penggunaan teknologi dalam perencanaan SDM juga dibutuhkan ya. Bagaimana kita harus juga melek terhadap sistem informasi atau teknologi saat ini ya. Jadi bagaimana mengembangkan sistem informasi SDM? Apakah di tempat Bapak Ibu bekerja bagaimana nih sistem informasi SDM-nya ya? Kita juga harus memiliki analisis data besar, bagaimana tren dan pola dalam data SDM. Juga bagaimana teknologi dalam telemedicine ya, meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Oke. Bapak Ibu, ini tren ya dalam dunia pendidikan. Ternyata calon mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa baru ini terjadi penurunan peminat dalam program studi di bidang kesehatan. Nah, ini bisa menjadi PR kita ya. Ada apa nih dengan anak-anak Gen Z yang minat ya menurun dalam program studi yang dipilih dalam dunia kesehatan. Ini tentu akan berdampak nantinya terhadap kita proses rekrutmen untuk SDM yang akan datang. Itu tadi, bagaimana kita memberikan
citra positif terhadap di bidang kesehatan ya, agar anak-anak Gen Z yang kita rekrut untuk SDM masa depan itu selain tertarik dalam kesehatan tapi juga memiliki rasa ya, panggilan untuk mengabdi dalam dunia kesehatan atau ingin membantu kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya. Oke. Dari berbagai kasus, Bapak Ibu nanti kita bisa baca atau kita bisa bedah jurnal dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, bagaimana praktek-praktek terbaik perencanaan SDM kesehatan. Jadi bagaimana nih meningkatkan retensi perawat, memberikan pelatihan berkelanjutan, kompensasi yang menarik, juga bagaimana merekrut dokter di daerah terpencil ya, apakah bagaimana memberikan insentif khusus dan dukungan karir. Nanti kita sama-sama kita bedah dari hasil penelitian sebelumnya. Di dalam perencanaan SDM yang berkelanjutan tentu ada juga yang namanya indikator kinerja utama atau KPI, di mana kita bisa lihat dari retensi ya, apakah sesuai dengan target aktualnya, dengan target bagaimana, adakah gapnya, kita lihat dari retensinya, kita lihat dari kepuasan, juga pelatihan. Oke, dan dari evaluasi monitoring atau MONEF kita bisa sebutkan begitu ya. Kita bisa lihat dari data secara berkala, analisis data yang terkumpul dan tindak lanjut. Nah, data-data ini tentunya kita dapatkan dari Sistem Informasi Manajemen SDM. Baik, kita sudah di penghujung. Bagaimana rekomendasi yang akan kita lakukan tentunya dalam perencanaan SDM ini, kita harus tadi ada ya, monitoring evaluasi, perbaikan berkelanjutan diperlukan ya, dan juga adaptasi terhadap perubahan yang juga krusial. Jadi artinya bukan hanya pada perekrutan habis itu selesai, tidak, tapi berkesinambungan bagaimana SDM yang sudah kita rekrut itu kita berikan pelatihan agar bisa beradaptasi terhadap perubahan, juga pengakuan kinerja terhadap apa yang sudah dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian materi untuk perencanaan atau strategi perencanaan efektif untuk rekrutmen SDM kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.